Kalau kamu kasar, keras hati, sombong, suka maki-maki orang, suka menghujat orang, suka marah-marah, suka memprovokasi, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Hat. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ternyata Raja Dangdut Haji Rhoma Irama sudah semakin gregetan dengan hal-hal yang menyangkut Ba'alawi. Di sini jelas sekali beliau menyampaikan sesuatu yang sangat greget tentang hal tersebut. Kita hanya berdoa mengharapkan semoga perbedaan ini, konflik ini tentang nasab, tentang Ba'alawi selesai dengan baik, dengan penuh kedamaian. Baik sahabat, sebaiknya mari kita saksikan videonya, jangan lupa sampai selesai. Hadirin hadirat, memperingati Maulid Nabi tak lain dan tak bukan dalam rangka mempertajam, memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga muncullah rasa kagum kita kepada beliau, muncullah cinta kita kepada beliau, muncullah ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Bapak Ibu, Nabi enggak pernah marah dibuli, enggak pernah marah dicaci, enggak pernah marah bahkan dipersekusi. Orang yang berkesuci, yang mempersekusi beliau bahkan dilakukan dengan secara yang baik-baik. Kenapa demikian, Bu? Pak, karena beliau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazan ghalal khazwi lan fadu min halik wa syawirhum fil amr. Hanya dengan karena rahmat Allah, maka kelakuanmu, hatimu menjadi lemah lembut terhadap mereka. Kalau kamu kasar, keras hati, sombong, suka maki-maki orang, suka menghujat orang, suka marah-marah, suka memprovokasi, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Wa syawirhum fil amr. Setiap perbedaan, setiap peristiwa, kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah mereka bermusyawarah. Saya mau tanya, Abu Jahal, Abu Lahab, baik apa jahat? Baik apa jahat? Pernah nggak Nabi maki-maki Abu Jahal? Pernah nggak Nabi menghujat-hujat Abu Jahal? Pernah tidak? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat fenomena akhir-akhir ini di Indonesia. Saya kemarin sebulan lalu kurang lebih kedatangan saudara-saudara dari, bukan saudara saya, tamu dari Turki, kemudian dari Saudi Arabia, kemudian dari Oman. Beliau datang ke Soneta, studio Soneta. Yang saya aneh, dia tanya begini, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, ya, tentang fenomena habaib di Indonesia, fenomena Ba'alawi di Indonesia. Dia bilang di Oman, di Saudi, di Turki nggak ada tuh namanya Ba'alawi ngaku keturunan Nabi. Mereka heran, kenapa di Indonesia kok Ba'alawi ngaku turunan Nabi? Nggak ada. Sudah tahu belum mengenai Ba'alawi? Hoi, udah tahu belum? Pernah nonton podcast Bisikan Roma nggak? Kalau nonton Bisikan Roma insya Allah udah paham, ya. Sebetulnya dalam kasus ini saya sedih, hati saya menangis. Ketika saya harus berbicara mengenai nasab, dalam polemik nasab, saya sedih. Kenapa sedih? Itu yang namanya para habaib Ba'alawi itu semuanya sahabat-sahabat saya. Yang namanya Ustadz Muhammad Rizik Sihab, Masya Allah, teman sejak remaja, sejak muda bersama-sama dengan saya. Yang namanya Habib siapa itu? Kuitang, Habib Ali Kuitang. Bahkan ayah beliau, Habib Abdurrahman, itu kawan saya, sahabat saya. Habib Ali, Habib
Muhsin, Habib, ini Habib, Masya Allah. Lingkungan saya dari kecil memang dengan para habaib, dari muda, dari kecil. Tiba-tiba ada fenomena polemik nasab yang dimulai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Pertama saya bilang, ini orang siapa sih, iseng aja merungkat Ba'alawi. Tadinya begitu. Akhirnya saya pelajari. Menurut Kiai Utsman Al-Bantani, itu yang namanya kaum Ba'alawi di Indonesia yang mengaku-ngaku turunan Nabi ternyata terkonfirmasi melalui ilmu sejarah dan ilmu nasab itu bukan turunan Nabi. Menurut beliau, itu yang namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini turunan Nabi yang ke-8. Dari abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, 7, 8, 9 itu hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Sepanjang 550 tahun sejarah ilmu nasab menuliskan bahwa anaknya cuma 3. Tiba-tiba di abad ke-9 muncul anak yang keempat namanya Ubaidillah. Ini menurut Ki Imaduddin Al-Bantani. Saya mulai apa iya ini? Terus saya dengar counter. Makanya saya undanglah Kiai Imaduddin ke podcast saya. Beliau jelaskan, untuk membuat perimbangan saya undang juga kaum Ba'alawi, Habib-Habib ini. Saya undang kedua Rabithah Alawiyah, yaitu Habib siapa namanya? Nah itu. Sayangnya beliau nggak mau hadir untuk mengkonfirmasi di mana kebenarannya. Nah kemudian saya undang Dr. Sugeng Sugiharto, yaitu ahli genetika. Menurut penelitian Dr. Sugeng Sugiharto bahwa haplogrup Rasulullah adalah J1. Sementara haplogrup yang namanya Ba'alawi terkonfirmasi dari 180 orang Ba'alawi di Yaman dan sebagian dari Indonesia itu haplogrupnya G. Faham? Kalau nggak percaya nanti pulang klik di internet masing-masing. Punya internet nggak di rumah? Punya? Kalau nggak punya, pinjam tetangga. Ya, klik family3dna.com. family3dna.com. Di situ akan keluar itu haplogrup Ba'alawi adalah G, 180 orang dari Yaman dan sisanya dari Indonesia. Nah melihat ini, kemudian dari Profesor Menahem Ali, ahli filologi. Ahli filologi itu apa? Ahli sejarah peradaban manusia, bahwa terkonfirmasi orang-orang Yaman ini adalah bukan orang Arab, tetapi dari orang Kaukasus, bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi. Di sini saya berada di persimpangan jalan. Masya Allah, apa yang harus saya lakukan? Sementara para habaib, sahabat-sahabat saya semuanya, tiba-tiba ada satu ilmu pengetahuan secara sejarah, secara DNA, secara filologi yang menyatakan bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Masya Allah, bingung nggak lo? Saya merasa sedih. Apa yang harus saya lakukan? Tapi tiba-tiba saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyerukan kebaikan, kebenaran dan mencegah kemungkaran. Saya baca lagi surat Nabi, "Qulil haqq walau kana murra." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Masya Allah, kemudian saya teliti lagi untuk sebelum menentukan sikap bahwa hakul yakin mereka bukan turunan Nabi. Saya lihat lagi Al-Quran dan hadis-hadis, ya, sehingga sampailah saya sampai satu kesimpulan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apa yang mendasari saya harus bicara? Karena saya melihat ini tidak sekedar pengakuan, tapi ada satu bahaya besar buat umat dan bangsa Indonesia. Apa itu bahayanya? Ternyata mereka berusaha untuk mengklaim Indonesia sebagai bagian dari orang Yaman, orang Ba'alawi. Buktinya pemalsuan makam-makam secara masif oleh yang namanya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Sekarang ini sudah banyak dibongkar puluhan makam-makam palsu di berbagai macam daerah, di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak sudah yang makam-makam palsu dibongkar.
Apa tujuan makam palsu ini? Ternyata untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia, lihat, ini pendatang-pendatang dari Yaman telah menguasai Indonesia sejak lama. Habib, semuanya wali. Yang kedua, mereka selalu menyatakan, yaitu mengajarkan, mendoktrin umat dengan khurafat. Ada yang mengatakan, yang namanya faqih muqaddam leluhur kami bisa mi'raj 70 kali satu malam. 70 kali satu malam. Yang namanya leluhur kami itu bisa mi'raj. Saya mau tanya, Nabi berapa kali? Nabi berapa kali? Seumur hidup 1 kali. Kalau ada orang mengatakan saya bisa mi'raj 2 kali saja, itu sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani mengatakan leluhur kami bisa mi'raj 70 kali satu malam. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahkan bisa memadamkan api neraka kalau tidak malu kepada Allah. Masya Allah, berbagai macam khurafat ini didoktrinkan kepada umat Islam. Tujuannya apa? Agar umat Islam menjadi terkagum, terpukau. Oh benar, mereka adalah turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang ketiga, mereka mengklaim sejarah NU. NU itu didirikan oleh Ba'alawi. Mereka mengklaim sejarah Wali Songo. Wali Songo itu adalah habaib Ba'alawi, padahal jauh panggang dari api. Dan mereka mengklaim pahlawan-pahlawan nasional adalah habaib. Di Ponorogo itu Habib, Imam Bojol Habib, Tengku Cidijiro Habib. Akhirnya apa? Dia berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Tahu Tarim? Satu kota yang disucikan oleh mereka di Yaman, namanya Tarim. Indonesia milik Aulia Tarim. Masya Allah, saya sebagai Muslim dan bangsa Indonesia tergetar hati saya. Tidak ikhlas kalau kita mau dijajah oleh bangsa Yaman. Setuju? Inilah yang membuat saya harus bersikap, harus bicara di podcast saya dan di mana-mana bahwa hakul yakin mereka bukan turunan Nabi. Tujuannya ternyata menguasai Indonesia secara akidah, secara ekonomi, bahkan secara politik. Yang satu lagi tukang memprovokasi, asah parangmu, asah aritmu, kita perang. Haji Roma ini mengatakan sangat yang perang yakin. siapa? Lo gue sesama pribumi, bukan pribumi sama habaib, tidak. Ini ada provokasi yang tujuannya ternyata untuk bisa menyatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oleh karena itu, lalu apa selanjutnya? Saya akan mengatakan kepada teman-teman saya dari Ba'alawi bahwa coba introspeksi. Wahai temanku para habaib, para Ba'alawi, introspeksi. Ada penelitian seperti ini dan tes DNA. Karena namanya Muhammad Rizik Syihab, sebelum ada polemik nasab, Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik di hadapan rambut Rasulullah SAW, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku-ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Itu rame di YouTube berita itu. Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay. Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Oleh karena itu, saya dari hati yang paling jernih, tanpa kebencian kepada siapapun, saya himbau kepada saudara-saudaraku dari Ba'alawi, yuk kita introspeksi. Kita sadari kalau memang kita bukan turunan Nabi, so what? Betul? Karena inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah itu takwamu, bukan dari nasabmu. Nabi SAW berkata, al-jannatu lil muttaqina walau kana abdan habasyian wan naru lil asina kana syaidan kurusyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia bangsa Habsyi, budak dari bangsa Habsyi. Dan neraka adalah orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang bani-bani Rasulullah itu. Anak Nabi masuk neraka. Anak Nabi siapa? Santri, anak Nabi siapa? Anak Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka. Bapak Nabi siapa? Bapak Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut. Pamannya Nabi masuk neraka. Siapa? Siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab. Allah siapa? Paham?
Ente siapa mau mengklaim ahli syurga? Oleh karena itu mari kita sadari, karena ancaman Allah dan Rasulnya berat. Apa Allah mengatakan? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bertengkar, berpecah belah setelah datang kebenaran yang nyata, karena mereka akan ditimpakan dengan azab yang besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila ghairi abi fa wa ila manahu ghairi abihi al jannatu haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku bapak kepada yang bukan bapaknya sementara dia sudah tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram. Dengan hati yang tulus, wahai tamanku, para habaib, para balwi, dengan kejernihan hati saya menghimbau bahwa kita semuanya akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggung jawab atas semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mari kita nyatakan yang hak-hak, yang batil-batil. Setelah itu mari kita rekat ukhuwah Islamiyah. Sahabat, demikianlah yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, yang cukup keras dan sangat lantang, tapi semua dilakukan demi kebenaran. Padahal hatinya merasa menangis dan merasa sedih karena banyak sahabat-sahabatnya sudah seperti saudara dari Habib semua. Baik sahabat, semoga tayangan ini bermanfaat dan kita mengharapkan semua, khususnya Babe, akan akhirnya atau endingnya akan menjadi kedamaian di Indonesia. Mohon maaf, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.